Seragam keluarga. Lila berjalan menyusuri jalanan dengan wajah lesu. Ia menyipitkan mata saat sinar matahari itu seolah menembus kelopak matanya. Lila menghapus peluh yang menitik di dahinya. Ia merasa gerah, marah, lelah sekaligus kecewa. Ia mempercepat langkah ketika melewati rumah berlantai 2 itu. Jika saja ada jalan lain menuju rumahnya selain melewati depan rumah itu, maka ia akan lebih memilih jalan itu. Dan sayangnya, Lila harus melewati rumah besar milik keluarga Dimas itu. Lila terkejut ketika ada cipratan air yang mengenai celana dan sepatunya hingga basah. Lila segera menoleh ke rumah itu. Bu Mela tampak sedang menyirami tanaman koleksinya dengan selang air. Wanita itu tak menyapa atau minta maaf pada Lila karena telah membuat Lila terkena cipratan airnya. Dengan ragu, Lila menganggukkan kepala sambil tersenyum. Tapi, wanita itu ternyata melengoskan wajah, mengacuhkan Lila. Lila hanya bersikap sopan. Setidaknya mereka pernah punya hubungan baik hingga terjadi pertunangan itu dan Lila menganggap, ia harus menjaga sikap setidaknya sebagai tetangga ia masih menghormati keluarga Dimas. Dan sepertinya Bu Mela terlalu arogan untuk mempunyai pemikiran yang sama. Lila segera berlalu dengan cepat melewati rumah itu. Lila melihat rumahnya yang nampak dari jarak jauh itu. Rumah itu tampak telah tua dan kusam karena catnya yang telah pudar. Sungguh berbeda dengan rumah Bi Purwanti. Rumah besar itu terlihat selesai dicat dengan warna kuning dan coklat. Begitu mencolok dibanding rumah yang berada di sisi kanan kiri rumah Bipur. Bipur, adik ibu itu memang beruntung mempunyai suami seorang ASN. Bebranding terbalik dengan keluarga ibu dari Lila. Bapak bekerja sebagai sopir dan ibunya menjadi pembantu. Mereka akan tinggal di rumah majikannya yang terletak tak jauh dari kampung dan akan pulang ke rumahnya sendiri pada hari akhir pekan. Masalah ekonomi dan status sosial kini menjadi rumor yang dihembuskan warga. Bahwa pertunangan batal karena keluarga Sari terlihat lebih mentereng dan lebih sederajat dengan keluarga Dimas daripada keluarga Lila yang miskin. Para warga desa tidak mengorek hal aneh lain yang menyebabkan Dimas membatalkan pertunangan dengan Lila dan memilih menikahi Sari yang masih merupakan saudara Lila. Lila memasuki halaman rumahnya yang tanpa pagar itu. Lila seketika merasa senang melihat motor bebek bapak telah terparkir di depan halaman. Lila segera mendorong pintu dengan bersemangat. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sahut bapak dengan suara mengambang. Bapak urung ketika akan memasuki kamarnya. Ia heran menatap putrinya yang baru saja memasuki rumah dengan wajah lesu itu. "Kok tumben sudah pulang? Biasanya kamu pulang jam 5 sore, bukan?" Ibu bertanya begitu keluar dari ruang dalam. Lila berdehem meski tenggorokannya tak gatal. Kenapa ia lupa menyiapkan dalih yang bisa ia jadikan alasan pada orang tuanya? "Kapan bapak sama ibu pulang dari Bali?" Lila bertanya mengalihkan perhatian orang tuanya. Bapak dan ibu memang baru saja pulang berlibur dari Bali, mengikuti majikan mereka berlibur. Tentu saja Lila menyuruh kedua orang tuanya untuk ikut berlibur, agar mereka bisa sedikit bersenang-senang dan melupakan rutinitas mereka. "Di sana bagus ya, Bu? Lila dapat oleh-oleh, gak?" Lila bertanya beruntun sambil duduk di sofa tua itu. Ia meletakkan tas selempangnya begitu saja di atas meja. "Di sana bagus sekali, tapi panas juga. Jalanan bersih tak ada sampah berceceran seperti di sini." Ibu bercerita sambil mengeluarkan barang dari dalam kreseknya. Lila menatap dengan bersemangat. "Ini ada kaos khas dari Bali, ada kacang dan pai susu khas Bali." Ibu mengulurkan barang-barang itu semua pada Lila. "Banyak sekali. Apa ibu menghabiskan banyak uang buat beli oleh-oleh ini?" tanya Lila merasa sayang. "Kaosnya itu dibelikan majikan bapak. Kami cuma jalan-jalan dan beli kacang ini saja," kata bapak sambil tertawa dan ikut duduk di samping ibu. "Nak, tadi Bipur kesini," ibu berkata pelan. Lila segera menghentikan kegiatannya membuka kemasan kaos itu. "Ngapain kemari? Nyuruh ibu buat bantu masak di acara pernikahan nanti?" Lila bertanya sambil menempelkan kaos itu ke badannya. "Iya, dia minta bapakmu ikut membantu para tamu memarkirkan kendaraannya," cerita ibu sambil merapikan oleh-oleh yang ia bawa. "Apa? Ibu disuruh jadi tukang masak dan bapak jadi tukang parkir, begitu?" sontak Lila berseru emosi. Wajahnya yang tadi semeringah berubah menjadi merah padam. Ia tak terima orang tuanya diperalat seperti itu. Orang tuanya akan dicari jika Bipur butuh seseorang untuk membantu memasak dan membersihkan rumah. "Assalamualaikum," suara seorang wanita berseru dari halaman depan.
Ibu segera membereskan barang-barang yang tergeletak di atas meja dan membawanya ke kamar Lila. "Waalaikumsalam," Bapak berseru sambil membukakan pintu untuk tamunya. "Masuk, Dek," Bapak menyambut Biyuna dan Paman Manto. "Kalian kok gak ke rumah Mbak Pur?" tanya Biyun begitu ia meletakkan tubuh di kursi tua itu. "Kami disuruh hari Jumat ke sana karena mulai berbelanja dan memasak untuk acara akad nikah," Ibu berkata sambil keluar dari kamar Lila membawa bungkusan kresek kecil. "Loh, sekarang semua saudara kita, saudara suami Mbak Pur pada ngumpul di sana, ambil seragam buat hajatan nanti." "Seragam?" Ibu menatap penuh tanda tanya. "Iya, seragam. Anak-anakku juga mendapat baju pengiring pengantin, sedangkan para pria mendapat baju batik kayak gini." Biyuna membuka paper bag dan menunjukkan seragam hajatan berwarna coklat dan kemeja batik berwarna senada itu. "Lila, Ibu dan Bapak saling pandang. Tapi kami gak dapat, kok," sahut Bapak dengan cepat. Wajah Bapak sudah terlihat masam. Wajah Ibu bahkan sudah menahan geram. "Ia tadi pagi kesini dan minta tolong agar aku yang jadi tukang masak, dan Bapak Lila membantu kendaraan tamu yang parkir." Timpal Ibu lagi membuat Biyuna dan Paman Manto berpandangan heran. "Tapi tadi Mbak Pur bilang sudah memberi seragam itu ke sini, ya?" Biyuna bergumam sambil menatap suaminya lagi. "Iya, mungkin nanti akan dikirim rompi tukang parkir dan celemek buat Ibu," sahut Lila dengan nada dingin. "Ya, seharusnya Mbak Pur gak bisa bersikap begitu," Paman berkata pelan. Ia menyayangkan sikap kakak kandungnya itu. "Ya, dari awal memang sudah tidak baik, jadi wajar jika mereka ingin menyisihkan kami dari pesta," Ibu berkata dengan sinis. Suasana seketika tegang. "Aku akan bilang pada Mbak Pur dan suaminya." "Sudah, gak perlu rame. Mau ada pesta hajatan, malah sesama saudara saling bertengkar," Bapak segera berkata memperingatkan. "Itulah Bapak. Tapi, Mas, itu namanya tak adil. Mbak Pur boleh memperlakukan keluarga kakaknya seperti itu," Paman Manto berkata nada tegas. Keluarga Paman Manto yang dekat dengan keluarga Lila. Beda dengan keluarga Bipur. Mereka tidak terlalu akrab meskipun rumah mereka justru berdekatan. "Sudahlah, kita tahu bagaimana sifat Bipur." Ibu berusaha meredam suasana. "Meski orang tua kita meninggal, tapi kita harus menjaga kerukunan keluarga." Dan sikap Bipur justru merenggangkannya. Tutur Paman lagi dengan nada kecewa. "Apakah Mbak Yu setuju menjadi tukang masak di acara nanti?" Biyuna menyela. "Aku sudah bilang sama Purwanti, aku gak sanggup kalau menjadi tukang masak," Ibu berkata dengan nada datar, seolah ia tak merasa sedang dimanfaatkan Bipur. Dia bilang kalau ingin masakan serba enak dan mewah karena tamunya orang kantor dan orang kaya, karena besannya juga kaya. "Jadi aku suruh saja dia pesan makanan dari catering besar begitu," lanjut Ibu dengan kalem. "Mantap, Mbak Yu. Bener juga," sahut Paman Manto sambil tertawa. "Mas sendiri gimana? Mau jadi tukang parkirnya?" Paman beralih pada Bapak. "Ya, aku gak berani. Purwanti sudah bilang semua pernikahan diurus event, biar mereka sewa yang profesional juga," sahut Bapak dengan tenang. "Event organizer, Pak," Lila meralat ucapan Bapak. "Ya, itu, biar diserahkan saja pada ahlinya," kata Bapak sambil tersenyum. Orang sombong dan suka bicara besar akan termakan omongannya sendiri. Lila membatin dalam hati. Ia merasa lega dan puas dengan alasan yang dikemukakan bapak dan ibunya itu.